Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini diperkenankan kita silaturahim bersama di ruangan ini yang saya cintai karena Allah, Ibu Dekan, Ibu Ida Nur Haida. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan bagi diri beliau. Allah karuniakan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya insya Allah. Yang saya juga cintai karena Allah, Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Erwinda, yang ini judulnya ini apa, guru saya insya Allah. Ya, guru saya di Salimah, itu saudara Muslimah sebelumnya. Begitu juga yang saya cintai karena Allah, ibu-ibu pengurus Dharma Wanita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena saya juga tidak hafal namanya. Izinkan di pagi hari ini, siang hari ini, insya Allah kita tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Insya Allah saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran insya Allah. Dititipin satu materi tentang strong and happy mom, ya. Kita berharap hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini, Allah karuniakan kita kelapangan hati dan pikiran. Amin. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal barokah melimpah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, wafat nanti husnul. Amin ya rabbal. Yang aminnya kenceng saya doain tahun depan berangkat haji lagi. Allahumma lunasi hutang-hutangnya. Makin kencang aja amin. Masya Allah ya. Strong and happy mom ya, luar biasa emang kita sebagai ibu ini ya. Jikalau digambarin ibu tuh, beban ibu itu luar biasa emang, utamanya beban perempuan. Perempuan ini memang terlalu banyak pertanyaan di dalam hidup yang mesti dia jawab. Benar apa benar, Bu? Benar ya. Lagi dulu masih kuliah atau kerja gitu ya. Kalau nggak kuliah, kenapa nggak kuliah? Udah selesai kuliah ditanya, udah kerja atau belum? Udah kerja ditanya, udah nikah atau belum? Udah nikah ditanya lagi, udah punya anak apa belum? Punya anak satu ditanya lagi, kok masih satu? Ya, lagi belum nikah yang diurusin orang tua, adik-beradik gitu ya. Kalau kita jadi perempuan itu, begitu udah nikah yang diurusin suami, adiknya suami, kakaknya suami, ngurusin mertua. Ya kalau nggak ketemu iparnya bawel, ya. Ketemu lagi iparnya bawel, tambah lagi masalahnya ya. Masya Allah, luar biasa bebannya perempuan. Karena ini memang betul, pekerjaan paling sibuk di dunia itu ya ibu. Maka kalau saya secara pribadi sebenarnya nggak malu mencantumkan apa aktivitasnya ibu rumah tangga. Karena kadang-kadang bapak-bapak tuh suka kayak gitu sih gitu ya. Istrinya kerja di mana? Istri saya mah nggak kerja. Ya, suka kayak gitu ya Bu ya. Istri saya mah nggak kerja. Gitu. Yang nganter anak sekolah siapa? Ya istri saya. Yang beresin rumah? Ya itu juga istri saya. Gitu. Yang masak-masak gitu di rumah? Itu juga istri saya. Gitu ya. Yang ngajarin anak di rumah? Itu juga istri saya. Gitu. Yang nyiapin pakaian di rumah segala macamnya? Itu juga istri saya. Jadi sebenarnya ya dia utang kucingnya. Jadi sebenarnya nggak ibu rumah tangga ini ibu utamanya ya ada pekerjaan paling sibuk di dunia.
Tambah lagi kalau kemudian ibu pekerja, ya, jadi bebannya makin banyak lagi. Sehingga dia kemudian dengan beban-beban yang makin banyak ini, makin banyak pula kegalauan para ibu, ya. Bebannya makin banyak. Belum lagi ditambah kalau banyak kreditan. Belum lagi ditambah kalau banyak utang. Utang luar biasa gitu ya. Gak enak tidur gara-gara utang. Gak enak makan gara-gara utang. Ribut sama suami gara-gara utang. Luar biasa utang ini, sampai amal pertama yang Allah hisab itu sholat, Bu. Ya, Bu. Apa, Bu? Amal yang pertama dihisab sholat, bukan utang. Kenapa jadi utang ya? Masya Allah. Galau ibu-ibu nih, kadang-kadang udah galau ya. Galaunya ibu-ibu dengan segala beban-bebannya, jadi menghilangkan happy-nya sebagai ibu gitu ya. Kadang galaunya di sosmed gitu, update status gitu di sosmed ya. Ibu sama suami update status, kesal sama anak update status ya. Galau kepikiran di rumah gitu kan, sambil nyuci sambil kepikiran gitu, jemput anak naik motor gitu di jalan gitu, berhenti di lampu merah berhenti, itu lampu hijau masih juga belum gerak gitu ya, lampu kuning juga gitu diam aja, disamperin sama polisi, Bu itu udah lampu hijau kok dari tadi Bu nggak jalan juga, lampunya udah ganti-ganti Bu nggak jalan Bu. Iya Pak, lagi galau, belum ada warna yang cocok. Lagi kegalauannya ibu banyak beban. Ya, beban-beban yang kadang-kadang apa? Menghilangkan happy-nya kita sebagai ibu. Karena memang dituntut kita memiliki kekuatan dengan banyaknya beban yang kita punya tadi ya. Belum lagi beban-beban pekerjaan dan sebagainya. Nah aslinya dengan pekerjaan kita sebagai ibu itu, sebagai perempuan, sungguh mudah kita masuk surga Allah itu. Ya. Disebutkan di sini dari hadis riwayat Ahmad, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, betul-betul terjaga dari fahisyah ya, menjaga kemaluan dari perbuatan zina, ya, taat pada suaminya, maka dikatakan masuklah ke dalam pintu surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Aslinya perempuan itu mudah masuk surga. Tapi kadang-kadang karena kebanyakan beban dan tidak bisa mengelola beban, gitu ya. Akhirnya apa? Kenalah kita. Ya. Kena kita apa itu? Talbis iblis kepada perempuan. Talbis iblis kepada istri, talbis iblis kepada ibu. Jadi memang paling banyak jerat-jerat iblis itu dengan perempuan. Tujuannya apa? Melemahkan perempuan. Karena ketika seorang ibu sudah menanggung beban lebih, lelah dia, fisik lelah. Kalau fisik lelah tidur selesai ya Bu ya. Yang kadang-kadang apa? Mental lelah, gitu ya. Fisik tambah lagi, fisik lelah, mental lelah, akhirnya apa? Talbis iblisnya main. Yang tadinya nggak pengen marah sama anak jadi marah. Yang tadinya nggak pengen ngomel sama suami jadi ngomel, gitu ya. Kenapa? Karena tadi iblis ikut bermain nih, udah kelihatan nih, udah capek nih, ibu ini udah lelah nih, gitu ya. Sementara ketika ibu itu lelah, yang terjadi apa biasanya? Ya tadi, nauzubillah kadang-kadang kita temukan ibu yang kalau ngomong sama anak nggak pakai rem, gitu, ngomong kasar, ngomong kotor. Begitu ibunya ngomong kasar sama anaknya, talbis iblisnya main. Apa talbis iblisnya? Anak menyerap apa yang dilakukan oleh ibunya, gitu.
Udah gitu begitu anaknya kasar, begitu anaknya keras gitu ya, atau mau bicara kotor gitu, ibunya pakai nyalain tetangga lagi. Jadi kamu dapat dari mana ngomong kasar begini? Ibunya lupa, padahal dia yang tadi barusan gitu, gitu ya. Akibat apa? Kelebihan beban, ya, kelebihan beban yang dialami oleh para ibu. Lelah. Makanya kemudian memang sebagai seorang ibu mau nggak mau memang dituntut punya daya kekuatan lebih. Karena dia punya tadi menanggung beban lebih. Kenapa? Karena ibu itu adalah inti magnet keluarga. Ibu itu inti magnet keluarga. Para ulama menyebutkan kalau kemudian ruhiyah maknawinya ibu itu baik, maka serumah itu baik. Kalau ruhiyah maknawi ibunya nggak baik, serumah ikut nggak baik. Terbukti Bu, pernah nggak Bu? Kita hari itu nggak mood banget gitu ya. Pokoknya pengen bawaannya marah-marah aja misalnya. Yang terjadi apa? Suasana rumah itu. Ke anak nggak enak gitu ya, ke suami nggak enak. Udah gitu ditambah lagi apa? Udah lelah, PMS juga. Oh, premenstruasi sindrom gitu ya. Apalagi kita punya PMS. Kalau punya PMS ini kan kadang-kadang suka nggak sadar ya, bikin naik oktav kita ya. Gitu. Tiba-tiba pengen marah aja, tiba-tiba yang harusnya nggak tersinggung jadi tersinggung aja. Nah ini, nah kemudian apa? Ditalbis iblis, jerat-jerat iblis kepada para ibu. Dimulai dari mana? Nah iblis itu punya skala prioritas dalam menggoda manusia itu. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba nyuruh kita itu jelek, nggak ada. Ya. Yang paling atas seseorang dijerumuskan dalam kekufuran atau kesyirikan. Nggak ada tiba-tiba syaitan menyuruh kita langsung syirik, itu nggak ada. Atau langsung munafik, itu nggak ada. Dimulai dari mana? Dimulai dari langkah yang paling bawah. Jadi seseorang akan dijerumuskan syaitan itu dalam kekufuran atau kesyirikan. Kalau nggak mampu syaitan menjerumuskannya, dia ajak pada perbuatan bid'ah. Nggak mampu juga syaitan menggelincirkan perempuan ini, dia dijerumuskan dalam dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar juga nggak gagal syaitan ngegodanya gitu ya. Maka syaitan masuk ke yang berikutnya apa? Diajaknya untuk menggampangkan dosa-dosa kecil. Diajaknya nggak kena nih dosa besar, kita bawa nih dari dosa-dosa kecil, kan cuma dosa kecil, nggak apa-apa lah dosa kecil, nanti juga tobat. Apa misalnya ngomongin orang, ya besok kan bisa tobat, terus ngomongin orang besok tobat gitu ya Bu ya. Dianggap dosa kecil. Kata ulama dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk jadinya besar juga gitu. Kalau nggak dosa kecil juga nggak bisa digoda sama syaitan, maka syaitan menggoda yang berikutnya. Apa itu? Disibukkan pada perkara-perkara mubah. Apa itu misalnya? Tidur, scrolling HP berjam-jam gitu. Tidak ada emak-emak gitu. Emak-emak nggak boleh anaknya pegang HP, tapi dia berjam-jam sama HP gitu. Saya terima konsultasi gitu ya, ada orang tua gitu. Ustazah gimana caranya supaya anak saya tidak kecanduan HP? Saya bilang sama ibunya, coba dimulai dari orang tuanya yang jangan kecanduan. Karena anak pasti meniru dari orang tuanya gitu ya. Nah, dan di sini rata-rata syaitan berhasil nih. Jadi disibukkan pada perkara-perkara mubah. Boleh nggak scrolling HP? Ya boleh. Boleh nggak sih update media sosial? Boleh banget gitu. Tapi kemudian apa? Lawu. Nah, dibuat syaitan tuh lawu. Apa lawu itu? Sesuatu yang sifatnya sia-sia. Gimana caranya supaya nggak jadi lawu? Supaya nggak jadi lawu, nggak buat sia-sia apa? Ditetapkan batas. Nah, misal ya ibu-ibu mau pegang HP, lihat dulu Bu jam. Oke, sekarang saya jam sekian pegang HP ini. Nanti pokoknya setengah jam saya harus selesai. Nah, itu nggak lawu dia namanya. Apa? Ada pembatasan. Kalau nggak ada pembatasan, kita masuk nih. Syaitan menyibukkan kita pada perkara-perkara yang mubah. Yang akhirnya apa? Harusnya amal sholih gitu ya, yang dibuat oleh ibu itu, tapi lebih banyak yang ngerjain yang mubah-mubahnya. Ya boleh nggak tidur? Boleh nggak nonton? Boleh gitu. Jadi jangan sampai itu tadi apa?
episode drakor kita lebih panjang dari episode tilawah kita gitu ya. Jadi nonton drakornya berepisode-episode gitu ya Bu ya, tilawahnya enggak. Nah kemudian apa yang terakhir, disibukkan dengan amalan-amalan yang kurang utama. Jadi ibu gak bisa menetapkan skala prioritas mana yang harus saya pegang duluan gitu ya. Akhirnya semuanya menjadi penting mendesak. Nah sekarang kita lihat efek kelebihan beban, kerusakan yang terjadi dari masa ke masa. Ada istrinya Nabi Nuh, ada istrinya Nabi Lut. Ini kelebihan beban tapi tidak diiringi dengan keimanan. Kalau kita lihat di dalam Quran surat At-Tahrim itu ada, nanti ibu boleh buka di rumah, itu tipe-tipe istri di dalam Islam. Quran surat At-Tahrim. Nah salah satunya yang Allah abadikan itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Apa itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut? Di At-Tahrim itu Allah abadikan ada judulnya Nabi, judulnya Rasul, punya istri, gak karuan. Kebalikannya di At-Tahrim itu ada Fir'aun, judulnya punya istri Solihah, Asia. Nah, itu tipe-tipe istri itu kalau kita mulai di Quran surat At-Tahrim itu. Kerusakan yang terjadi dari masa ke masa. Kemudian ada istrinya Abu Lahab, itu juga Allah abadikan. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Sampai Allah abadikan suami istri ini dalam Quran surat Al-Lahab. Apa kebiasaannya istri Abu Lahab? Istri Abu Lahab ini kalau kerjaannya datang ke rumah tetangga, kemana dia pergi ngejelekin orang. Kebiasaan istri Abu Lahab. Pokoknya kemana dia pergi ngejelek-jelekin Rasul. Datang ke sini ngejelek-jelekin, datang ke situ ngejelek-jelekin orang. Kalau ada orang yang kayak gini, bu tetangga yang kayak gini, positif, saudaranya istri Abu Lahab. Kemudian ada Imro'atul Aziz, istrinya Aziz. Kalau menurut riwayat ada yang menyebutnya dengan Zulaikha. Ada yang menyebutnya dengan Zulaikha, Imro'atul Aziz. Tapi Quran menyebutnya Imro'atul Aziz. Tipe apa Imro'atul Aziz ini? Tipe sosialita, yang doyan berondong. Di apa? Dikuatkan dengan apa? Niswatul Madinah. Sama, Niswatul Madinah ini sekelompok perempuan sosialita yang doyan ngumpul gitu ya. Yang doyan ngumpul, kerjaannya apa? Pesta-pesta, gosip-gosip. Nah, Niswatul Madinah. Ini yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Perempuan-perempuan yang berkumpul bersama Imro'atul Aziz, ngobrol, kongko-kongko. Nah, ya. Kemudian ada lagi juga yang Allah abadikan, wanita yang menenun kemudian mengurai kembali tenunan. Maksudnya apa? Merusak apa yang sudah dia bangun ya, di dalam keluarga. Karenanya tadi kita para ibu itu membutuhkan bekal supaya tetap strong, supaya tetap happy, gitu ya. Apa bekalnya? Nanti boleh ibu dibuka di rumah. Itu di Quran surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 35. Walaupun mungkin nggak semuanya nanti saya bahas, nah waktu kita terbatas. Ada yang mungkin saya detailkan, ada yang saya lewatkan. Nah itu bekal ibu. Yang pertama, bekal ibu yang pertama itu adalah obsesi ibu akan akhirat. Ya, obsesi ibu akan akhirat. Di ayat 28 sampai 29. Jadi ayat 28 sampai 29 ini menceritakan ketika istri-istri Nabi ini demo minta kenaikan uang belanja. Saya bilang demo itu maksudnya apa? Ya nuntut kepada Rasulullah minta kenaikan uang belanja, gitu ya. Lalu karena sudah mulai terjadi intrik-intrik, gitu ya. Lalu kemudian apa? Di ultimatum, akhirnya keluarlah ultimatum Allah, disampaikan melalui Jibril, ditawarkan kepada para istri ini tadi. Mau terus jadi istri Rasul gitu, apa naik uang belanja? Kalau naik uang belanja saya kasih, kata Rasul gitu. Akhirnya semua istri bersepakat, enggak Rasul, kami mah terserah Allah dan Rasulnya aja, gitu ya. Akhirnya bersepakat.
Maksudnya apa? Ayat ini secara tersirat ulama tafsir menyebutkan salah satunya adalah berharap kepada para perempuan itu orientasi obsesinya itu adalah obsesi akhirat. Tujuannya adalah tujuan akhirat. Tapi bukan nggak boleh ya Bu minta naik uang belanja. Ya, boleh. Gitu. Tetap boleh minta naik uang belanja kalau suaminya mampu. Ya. Tetapi yang lebih utama qanaah. Qanaah itu apa Bu? Orang suka bilang pengertian qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberi. Sebenarnya secara pengertian agak kurang tepat. Bukan hanya merasa cukup dengan apa yang diberi qanaah itu. Merasa senang ketika menerimanya. Itu qanaah. Jadi bukan cuma merasa cukup, tapi merasa senang menerimanya. Nah ini juga termasuk talbis iblis. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya, apa-apa naik, ya Allahu Akbar. Kadang-kadang kita mah jadi emak-emak ke pasar kayak orang kerampokan. Ada yang kayak gitu nggak Bu? Ke pasar rasa-rasa kok perasaan yang dibeli nggak banyak gitu, kok duit yang keluar banyak gitu ya. Suka merasa kerampokan kalau di pasar gitu ya. Maka bekal pertama itu akan bekal obsesi akhirat. Jadi kalau obsesinya obsesi akhirat, insya Allah Allah yang memberikan kekuatan untuk kita menjalani perang. Salah satu perempuan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu adalah 2 kali bahkan ya. Allah jadikan nama surat itu adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ya. Salah satu kekuatan Maryam itu kan cobaannya lumayan luar biasa. Perempuan sucinya Maryam itu digambarkan ulama tafsir, bukan hanya Maryam tidak pernah bertemu laki-laki, bukan hanya Maryam tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki, bahkan Maryam tidak pernah memasukkan laki-laki dalam kepalanya. Sucinya Maryam itu sampai digambarkan begitu. Tapi tiba-tiba tekdung gitu, hamil. Dan cercaan kaumnya itu luar biasa kepada Maryam. Walaupun kalau mungkin bahasa kita sekarang, kamu mah so suci gitu ya, tiba-tiba melendung juga gitu ya. Luar biasa tekanan yang dihadapi Maryam. Dalam satu ayat disebut ya ukhta Harun gitu. Orang solih dulu itu kalau ada perempuan solih dulu dipanggilnya ukhta Harun, ukhti Harun. Tapi bukan Nabi Harun ya Bu ya. Zaman dulu kalau ada orang solih, kok kamu tuh kan saudara ya, ukhta Harun gitu. Kok bisa kamu hamil gitu kan? Sampai digambarkan ketika dia mengalami tekanan sedemikian rupa. Ini Maryam dipotret sebenarnya. Beban perempuan menghadapi cercaan, hinaan. Kita kayaknya nggak ada lagi sampai begitu kan. Cercaan, hinaan. Tetapi menariknya di dalam Al-Quran Maryam itu Allah sebut sebagai qanitin, bukan qanita. Harusnya secara tata bahasa Arabnya Maryam itu disebut qanita. Tapi Maryam disebut qanitin di dalam Al-Quran, bukan qanita. Artinya apa? Allah memuliakan Maryam itu sempurna, seperti sempurnanya agama laki-laki. Karena Rasulullah menyebutkan kita perempuan ini Bu, wanita yang separuh agama. Perempuan ini disebut Rasul wanita yang orang yang separuh agamanya itu perempuan. Tapi salah satu perempuan dari 4 perempuan ya. Salah satu perempuan yang disebut Allah qanitin itu Maryam. Sempurna agamanya walaupun Maryam haid. Kita ini disebut tidak sempurna agama gara-gara ada haid. Ya kan Bu? Perasa nggak Bu kalau haid Bu? Udah nggak sholat gitu kan? Kadang-kadang mungkin ada yang pakai mazhab nggak boleh tilawah, tambah nggak boleh tilawah gitu. Udah gitu zikir enggak, apa-apa enggak. Begitu sholat hari pertama habis haid kayak ngedorong mobil mogok di tanjakan. Ngos-ngosan sholat kali pertama habis haid. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada, aku aja. Saya juga gitu. Ya toh? Qanitin. Bebannya berat tapi Allah muliakan Maryam itu sempurna. Sempurna agamanya Maryam seperti sempurnanya agama laki-laki. Walaupun Maryam ada haid. Kenapa? Karena tadi orientasi Maryam itu adalah obsesi Maryam itu adalah obsesi akhirat. Hari-hari Maryam itu penuh dengan hari-hari ketaatan. Walaupun haid tetap zikir. Walaupun haid tetap ta'alluq kepada Allah. Jadi kalau misalnya Bu kita punya kebiasaan Ibu ya,
biasa bangun malam nih. Waktu haid gimana, Ustazah? Bangun Bu. Biasa bangun jam 3 misalnya. Tetap bangun jam 3. Ngapain? Bersihin badan, zikir. Kalau biasanya kita sholat itu 1 jam kita zikir. Maka insya Allah selesai haid kita gak terlalu kosong. Atau ketika haid kita gak terlalu kosong. Kenapa? Kita biasa merutinkan apa yang kita lakukan. Contoh, lagi haid, orang sholat zuhur. Berapa lama sholat zuhur? Katakan setengah jam. Maka setengah jam kita zikir. Ketika azan kita zikir. Nah itu tuh caranya. Supaya apa? Termasuk kepada kategori yang disebut dengan qanitin ini tadi. Agar kuat apa? Agar kuat menanggung beban. Karena perempuan kalau lagi down gitu ya Bu, termasuk lagi PMS ini luar biasa. Maka tadi ya, obsesi akhirat. Maka barang siapa akhirat menjadi tujuan, Allah menjadikan kecukupan pada hatinya, mengumpulkan urusannya dan dunia mendatanginya dalam keadaan terhina. Dunia itu datang dalam keadaan terhina. Kenapa? Karena anak itu akan mengikuti ibunya. Maka jadilah anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia, karena anak itu akan mengikuti ibunya. Kalau ibunya obsesi dunia, anaknya pasti obsesi dunia. Obsesi akhirat nanti dunia yang ngikut. Obsesi dunia akhiratnya belum tentu ngikut. Ya. Maka Muhammad Qutb menyebutkan, seorang anak yang rusak masih bisa menjadi baik asal ia pernah mendapat pengasuhan ibu yang baik. Sebaliknya, ibu yang rusak hanya akan melahirkan generasi yang rusak. Itulah mengapa yang dihancurkan pertama kali oleh Yahudi adalah perempuan. Ya, yang pertama kali dihancurkan itu perempuan. Yang kedua itu adalah fahisyah. Bekal ibu yang kedua adalah menjauhi fahisyah. Ya. Apa fahisyah itu? Perbuatan-perbuatan keji. Apa yang keji? Ibu itu akan mengalami drop iman kalau dia tidak memperhatikan apa yang dia konsumsi. Yang dikonsumsi apa? Yang dikonsumsi mulutnya, yang dikonsumsi matanya, yang dikonsumsi telinganya, yang dikonsumsi pikirannya. Maka para ibu harus memperhatikan bekal apa yang dia konsumsi. Nah, kalau misalkan ibunya doyan banget nonton sinetron, pasti di rumahnya banyak drama. Drama anak-anaknya, drama anak sama suaminya gitu ya, kebanyakan drama ya. Yang ketiga adalah bekal taat dan amal saleh di Al-Ahzab ayat 31. Barang siapa di antara kamu sekalian istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengerjakan amal saleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Apa saja bekal taat dan amal saleh? Yang pertama adalah bekal malam. Maka supaya strong, supaya terus happy, bekal yang harus dimiliki oleh para ibu apa? Bekal malam. Karena pada malam hari ada satu waktu yang tidaklah bersamaan dengan itu seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan bagi perkara dunia maupun akhiratnya, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya di setiap malam. Jadi dimanapun tempat saya selalu sampaikan Bu, saya menyebutnya beliau ini guru ya. Beliau ini punya 10 orang anak, 10-10-nya itu hafiz Quran, dan sekarang rata-rata itu sudah menempuh S2, S3 di luar negeri gitu ya. Saya menyebutnya, untuk di dunia saya melihatnya itu sebuah capaian ya. Kebayang punya anak 10-10-nya hafiz Quran. Anak 10 rasa anak 1 ya Bu ya. Kita kadang-kadang kebalikannya. Anak 1 rasa anak 10. Saya tanya ke beliau, Mi, saya bilang, apa sih? Kasih saya tips sih, saya bilang sama dia. Kasih saya tips sih gimana caranya itu? Kok bisa 10-10 anak itu begitu semua gitu. Beliau bilang kayak gini, saya kasih beberapa tips ya nanti. Yang pertama, ambil kekuatan malam. Ambil kekuatan malam ini maksudnya apa? Tegakkan qiyamul lailnya, angkat tangan ke atas, akui di hadapan Allah, ya Allah, saya ini ibu yang lemah. Lemah ilmu saya, lemah iman saya, lemah semuanya ya Allah. Karena itu didik anak saya ya Allah.
Doanya itu begitu. Karena itu didik anak saya. Bukan sekedar minta bantu ke Allah, tapi ya Allah didik anak saya. Artinya apa? Menyerahkan proses pendidikan itu kepada Allah. Angkat tangan. Nah, ketika kamu angkat tangan, kamu rasakan kekuatan dari atas itu mengalir lewat tangan kamu. Maka akan berbeda, nah, kata beliau kepada saya, akan berbeda, nah, ibu yang ambil kekuatan malam dengan ibu yang tidak ambil kekuatan malam. Kalau ibu ambil kekuatan malam, nah, matanya itu bukan lagi mata ibu, tapi mata Allah. Tangannya, nah, dia bilang, tangan ini bukan lagi tangan ibu, nah, ada tangan Allah di sana. Dan kamu bisa saksikan ketika matamu itu bukan lagi matamu, tapi matanya Allah. Kadang-kadang kamu nggak perlu ngomong, nah, natap mata anak aja, ngikut anak. Tangan ini, nah, nggak perlu bergerak kadang. Baru kadang-kadang apa? Lagi ibunya qiyamul lail aja, ibunya ngebaca, ya Allah, ya terus saya lagi zikir gitu, anak saya belum sholat malam, ya Allah. Kontak itu dengan anak, bangun anaknya sholat malam. Tapi ada di antara kita ibu yang gak ngambil kekuatan malam, apa jadinya? Capek. Ibu yang gak ngambil kekuatan malam, capek ngedidik anak. Beneran? Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, bukan kekuatan Allah. Akhirnya apa? Karena dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, lisannya ya lisan manusia. Ngomong sama anak 100 kali ngomong sama anak gak ikut-ikut. Nggak ketemu anak dibilangnya nggak ikut-ikut. Ngomong sekali nggak ngerti, ngomong 2 kali nggak ngerti gitu ya Bu ya. Kan jadinya capek nggak Bu? Capek. Ngomongin suami nggak nyambung-nyambung, miskom terus Bu. Miskomunikasi terus. Akhirnya apa? Ribut mulu sama suami. Kenapa? Karena lisannya lisan dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Namanya suami itu pasti kowang itu nggak mau dipimpin. Apa ceritanya kita tiba-tiba datang istri mimpin suami? Nggak kena kan Bu ya? Gimana cara nasihatin suami? Pakai lisan Allah Bu. Kenapa perlu pakai lisan Allah? Karena yang bicara bukan lagi ibu sebagai istri, tapi Allah yang menciptakan suami ibu. Gitu ya. Allah yang menciptakan suami kita. Maka yang bicara Allah. Kalau kita ibu di sini nggak mungkin habis beras ya Bu ya. Paling habis stok duit ya. Jadi bangun malam, ya Allah, ini stok di rekening udah menipis ya Allah, gitu. Ya, besok mohon ya Allah kasih kekuatan ya Allah buat ngomong sama suami ya Allah, gitu kan, supaya besok ditambah lagi stok rekening, isi rekeningnya, gitu kan. Ternyata suami bangun juga Bu, sholat juga, ya Allah, semoga besok istri saya nggak minta tambahan ya Allah, gitu. Nah ini kuat-kuatan doa aja kalau udah begitu ya Bu ya. Jadi kekuatan malam. Mendidik, di dalam berinteraksi kita di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, semuanya akan lelah kalau tanpa mengambil kekuatan malam. Akan beda nak tangan yang sudah mengambil kekuatan malam dengan tangan yang tidak mengambil kekuatan malam. Menyentuhnya pun akan beda. Mungkin kadang-kadang apa? Assalamualaikum anak soli, baru ngomong doang. Assalamualaikum anak soli, bangun tuh anak sholat subuh. Ada punya dadar subuh gitu. Bapaknya di rumah udah subuh belum? Nggak bangun juga. Capek gak? Ya, kekuatan Ibnu Taimiyah juga mengatakan manusia pada akhir malam keadaan hatinya akan fokus dan dekat kepada Allah serta lembut. Maka ibu yang lelah, ini terlebih iblisnya juga. Ibu yang lelah biasanya ibu yang ditandai dengan ibu yang kehilangan kelembutan. Bawaannya pengen ngegas saja. Nah itu ya, pengen ngegas aja kalau ngomong. Ini artinya apa? Ibu yang kehabisan stok malam. Hilang kelembutan. Ngomong sama anak udah susah lembut, ngomong sama suami juga gitu ya. Nah ini juga menarik. Kenapa sih kita butuh bekal malam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan rahmat. Rahmat ini apa Bu? Di dalam pernikahan itu ada tiga tingkatan cinta. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu ikatan cinta tertinggi. Pertama itu sakinah dulu, baru yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Sakinah itu tenang.
Tidak mungkin ada warahmah, tidak mungkin ada mawaddah kalau nggak ada sakinah. Syarat pertama rumah tangga tuh kudu sakinah. Tenang dulu, nggak banyak kebisingan. Mawaddah, cinta karena fisik. Berapa lama sih cinta karena fisik? Masuk 40, mulai keriputan, ya kan? Masuk 50 gitu juga. Cuma kadang-kadang kita perempuan ini Bu lebih peduli skincare daripada iman care. Begitu skincare habis panik. Krim malam krim siangnya habis. Skincare. Nah, rahmah itu cinta tertinggi. Kalau rahmah ada, sakinah ada, mawaddah ada. Nah, ini enak nih. Kalau rahmah ada, maka sakinah ada, mawaddah ada. Kepada siapa diberikan rahmah? Kepada seorang suami yang bangun di malam hari, lalu sholat, dan dia pun membangunkan istrinya. Lalu sang istri juga sholat. Bila istri tidak mau bangun, dia percikan air ke wajahnya. Begitupun sebaliknya. Masalah percikan air ke wajahnya ini kesepakatan ya Bu ya. Kesepakatan. Kalau nggak kesepakatan jadi ribut nanti. Apalagi ibu dengan semangat. Kata ustazah itu kemarin percikan air gitu kan. Orang mau mercik itu maksudnya apa Bu? Ibu habis wudhu itu kan ada sisa air Bu, gitu ya. Nah, ayo akhirnya bukan macam ibu ngambil air segelas itu ajak ribut namanya Bu ya. Jadi harus ada kesepakatan ya. Kalau ada kesepakatan bahaya. Maka kalau engkau terhalang dari sholat malam dan puasa, engkau telah dihalangi oleh perbuatan dosa yang membelenggu. Jadi kalau sampai kita nggak bisa bangun malam dan nggak bisa puasa, berarti ada masalah. Ada masalah di diri kita. Yang berikutnya apa Bu? Sebagai istri agar terus strong, agar terus happy. Sebagai ibu kita harus punya bekal hidangan Allah. Allah punya 2 hidangan. Jadi kalau kita lapar aja, bukan bawaannya kan baper ya. Ya, baper atau baperan. Baper, bawa perasaan. Maka Allah memberikan bekal untuk ruhiyah kita. Apa bekal ruhiyah kita? 2. Yang pertama sudah saya bahas tadi. Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan Allah, hidangan untuk orang-orang saleh. Sholat malam itu hidangan untuk orang-orang saleh. Kemudian yang kedua, ya, sesungguhnya Al-Quran ini inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Quran itu hidangan Allah. Bu, saya tanya Bu sama ibu ya. Saya pernah tanya ke anak saya kemarin. Anak saya pertama, Ki, namanya si Ki. Nah, kalau misalnya nih Nak ya, Umi berikan Iyai, saya memberikan Iyai. Umi berikan Iyai itu hidangan. Yang masak chefnya, chef nomor 1, chef terkenal, chef nomor 1. Hidangannya enak, enak banget tuh, namanya chef terkenal ya Bu ya. Hidangannya enak luar biasa, bergizi tinggi. Terus dihidangkan ke Iyai nggak mau makan. Kira-kira kenapa? Saya tanya kayak gitu ke anak saya. Apa ya nih? Sementara dia waktu itu lapar banget, tapi dia nggak mau makan hidangan itu. Padahal yang masak chef terkenal, hidangannya lezat luar biasa, tapi dia nggak mau makan. Kenapa ya kira-kira nggak mau makan? Wah, itu sih positif sakit nih. Betul, saya bilang sama anak saya. Positif sakit. Kedua ya. Kalau misalnya Umi kasih makanan ke dia, Umi kasih, terus dia nggak mau makan. Umi kasih lagi, dia nggak mau makan lagi. Umi kasih lagi, dia nggak mau makan lagi. Besok dikasih, besok nggak mau makan lagi. Terus besok nggak mau makan lagi. Kira-kira Umi bakal terus ngasih dia atau bakal berhenti ngasih dia? Ya bakal berhenti lah nih. Anak saya begitu. Udah capek-capek masak, udah ngasih berkali-kali, nggak mau juga makan. Berhenti lah nih pasti ngasih. Capek lah dia orang nggak bersyukur nih. Oke, nggak bersyukur ya, kunci ya. 2, saya bilang anak saya. 3 Nak, kalau misalnya Nak ada makanan, Umi kasih makanan ke Iyai, Iyai makan dengan lahap. Umi kasih lagi, Iyai makan lagi dengan lahap. Apa yang terjadi? Oh, Umi pasti rajin masak, bakal seneng ngasih Iyai makanan. Ya, betul Nak. Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Saya sampaikan begitu ke anak saya. Nah, inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Quran ini hidangan Allah, Nak.
yang masak Allah. Nah, jaminan mutu gizi tinggi. Kalau kita nggak mau makan, kenapa nak? Tadi nih sakit. Yang sakit apa? Oleh itu yang sakit jiwanya ya. Iya, yang sakit jiwanya. Bukan jasadnya yang sakit. Jadi kalau ada Quran, udah dikasih hidangan sama Allah nggak mau. Berikutnya, Allah kasih kesempatan baca Quran, nggak dibaca juga. Dikasih lagi, nggak dibaca juga. Dikasih lagi, nggak dibaca juga. Kira-kira besok-besok apa yang Allah lakukan? Oh, besok-besok Allah kasih lagi nih baca Quran. Itu nggak dikasih lagi kesempatan oleh Allah baca Quran. Akibat apa? Akibat nggak mau makan hidangan. Sebaliknya, kalau apa? Dikasih, dimakan lagi. Oh, hidangan Allah itu ada dua, yang mulai dengan Quran. Besok malam dibangunin Allah, jam 2 udah dibangunin Allah. Dilihat jam, masih jam 2, tidur lagi aja. Lihat masih jam 2. Besok Bu, belum tentu Allah kasih jam 2, bisa jadi kasih Allah jam 3. Apa? Jatah kita dikurangin, karena ini hidangan Allah. Besok kita dibangunin lagi sama Allah jam 3. Bangun. Oh, masih jam 3. Ntar aja lah sholat malam, masih jam 3. Kita kurangin. Akhirnya udah dibangunin Allah jam 3, jam 4 baru bangun. Besok Bu, nggak dikasih lagi sama waktu jam 3. Beneran Bu? Allah kurangin jatah kita sholat malam itu. Sampai akhirnya apa? Nauzubillah, nggak Allah kasih kesempatan kita makan hidangannya. Apa itu? Nggak dikasih sholat malam, nggak dikasih pegang Quran. Padahal Quran ini apa? Quran ini pekerjaan paling berat di muka bumi. Satu-satunya pekerjaan yang Allah perintahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu cuma baca Quran. Kenapa? Pekerjaan paling berat di muka bumi. Benar nggak Bu? Yuk kita cek kalau nggak percaya. Nonton sinetron atau nonton drakor 1 episode 1 jam, ngantuk gak? Coba kalau buka Quran. Ini anggap Quran dulu ya. Baru pegang, ya Allah, itulah kenapa auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung ya Allah dari syaitan ya Allah. Kenapa begitu kita pegang syaitan dari depan, belakang, kanan, kiri kumpul semua. Yang terjadi akhirnya apa? Baru buka, ya Allah, muapnya udah 3 kali aja. Iya nggak Bu? Baru dapat 1 halaman, kok kayaknya udah lama nih ya? Ada nggak kerasa kayak gitu? Ada ya? Kok kayaknya udah lama ini ya? Gitu. Nah itu talbis syaitan. Kenapa? Syaitan tahu Quran itu bekalnya para ibu. Syaitan tahu Quran itu bekalnya para istri. Kalau dengan Quran dia happy, dengan Quran dia strong. Kalau dia strong, selesai keluarga, selamat keluarga. Bekal hidangan. Nah itu ya Bu ya. Begitu sibukah kita gitu, sampai 24 itu 1440 menit. Masa iya sih 10 menit enggak kan? Nah gitu ya Bu ya. 10 menit lah Bu ya. Habis sholat 2 lembar. Habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib isya masing-masing 2 lembar, selesai 1 juz sehari. 2 lembar itu berapa menit sih? Rata-rata kecepatan orang membaca Quran itu 1 juz itu 40 menit sampai 45 menit. Itu rata-rata. Ada yang lambat mungkin 1 jam. Kita ambil rata-rata. Berarti kalau 2 lembar itu paling berapa? Paling 10 menit. Ya. Jadi jangan kehabisan, stop. Jangan jadi ibu biasa. Tapi saya nggak bahas lagi. Panjang nanti kita. Soalnya waktu saya sudah mau habis. Intinya apa? Di Al-Ahzab 32-33 ini seorang ibu beriman itu harus sanggup tampil menjadi ibu yang tidak menjadi ibu yang rata-rata. Gitu ya. Kalau ibu-ibu yang lain ngegosip, ya enggak gitu. Ibu-ibu yang lain Ibu-ibu yang lain misalkan berjam-jam dengan drakor, ya enggak. Ini bukan ibu biasa. Nah ya. Nah ini bekal harian. Bekal harian ini apa? Banyak ya. Laki-laki dan perempuan muslim tetap dalam ketaatan, sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Nah ini amal-amal harian. Memelihara kehormatan. Nah ini Bu, satu lagi Bu bekal. Ya, 2 maksud saya.
bekal zikir. Ya Bu ya. Kalau nggak sanggup, nggak sempat juga baca Quran, zikir. Sambil masak, zikir. Jangan kecipratan minyak baru zikir. Kita mau kadang-kadang gitu, begitu ceprat minyak baru astagfirullahaladzim. Kalau bisa jangan nunggu cipratan minyak zikir. Jadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, jadikan makanan yang saya masak ini penguat tulang punggung para anggota keluarga untuk beribadah. Doanya, masya Allah. Ya, sambil nyapu daripada ngomel kan tuh kalau mending bawa zikir ya Bu ya. Iya, daripada nyapu sambil ngomel, beberes sambil ngomel gitu. Mending sambil dibawa zikir. Apa kata Allah? Allah catat itu sebagai amal soleh debu-debu yang berterbangan gitu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Yang terakhir itu adalah bekal syukur. Saya dikasih tips ini dari beliau yang tadi itu, yang punya anak 10 habis Quran. Setelah dia kasih setelah dia menyampaikan bekal malam, beliau bilang, "Nah, jadilah ibu yang pandai bersyukur." Saya ditanya Bu sama dia, "Nah, kamu dia Bu, nah saya ambil contoh, nah dia bilang, saya Khairuna, kamu dari pagi sampai sesiangan kamu beberes rumah, bersih rumah itu, kinclong gitu ya, udah dipel dan gitu. Kemudian menjelang zuhur kamu ke warung, ya. Oh, Amang ngantuk ya. Sedikit lagi ya. Menjelang zuhur, jadi ibu habis bersih dari pagi sampai sore. Menjelang zuhur ibu ke warung, bilang ke anak-anak, "Nak, ibu ke warung sebentar ya Nak ya." Yang tadinya rumah bersih, kinclong Bu ya, begitu ibu pulang dari warung, tiba-tiba berantakan lagi, kacau balau lagi. Kalau kamu jadi ibu ini Nak, apa yang pertama kamu ucapkan? Saya ditanya begitu sama beliau. Saya ngerasa ibu beriman gitu Bu, sok-sokan gitu ya. Saya bilang kayak gini, kalau saya nih ketemu situasi kayak gitu, pertama yang saya ucapkan tadi, Allahu Akbar, ya kan? Masya Allah. Kadang-kadang la haula wala quwwata illa billah. Lebih parah innalillahi. Dia kan suka kayak gitu ya Bu ya. Sampai anak saya juga hafal Bu kadang-kadang. Kalau misalkan rumah berantakan kayak ini, saya masuk, saya belum ngomong, mereka udah ngomong Allahu Akbar. Saking hafal kalau kita ngomel. Saat itu saya merasa menjadi ibu beriman Bu, begitu saya bilang kayak gitu. Tapi beliau jawab kayak gini. Sambil beliau bilang kayak gini, "Kamu bukan ibu yang pandai bersyukur." Rasa ditabok saya. Maksudnya gimana nih? Kalau kamu kepengen menjadikan anakmu pandai bersyukur, kamu lihat nah, kurikulum Luqmanul Hakim itu pertama menjadikan anak pandai bersyukur, itu harus datang dari ibu yang pandai bersyukur. Jadi gimana nih? Tampakkan rasa syukur itu di hadapan anak. Maksudnya nih, ketika lihat yang kayak gitu, nah yang pertama harus kamu sebut, yang keluar dari mulut kamu adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah, Umi beberes lagi. Alhamdulillah, Umi cuci piring lagi. Alhamdulillah, Umi nyuci lagi. Alhamdulillah, Umi beberes lagi. Kayaknya mudah. Ya, ngomongnya kayaknya mudah ya Bu ya. Ya Allah Bu, iya Bu, sama. Saya juga mau latihan juga kayak gitu kemarin di rumah. Alhamdulillah sih, tapi mukanya nggak enak. Alhamdulillah gitu ya, lagi latihan kayak gitu. Tapi betul ternyata anak tuh bereaksi gitu ya. Yang biasanya Allah Akbar kok jadi Alhamdulillah gitu ya. Mungkin kalau kata anak saya, Umi ini kesurupan apa kali gitu ya. Tapi lama-lama, nggak usah lama-lama Bu. Beberapa hari kemudian dari situ anak bertanya, "Apa sih ini kok jadi Alhamdulillah? Kok berubah ya Bu?" Biasanya kan Umi kan Allahu Akbar, Innalillahi gitu ya kan. Iya Nak, ternyata Alhamdulillah Allah tambah lagi amal soleh Umi beberes. Alhamdulillah Allah tambah lagi amal soleh Umi bersih-bersih. Alhamdulillah Allah tambah. Jadi kita itu amal soleh ya Mi? Iya, amal soleh. Dapat pahala Mi? Dapat. Allah makin cinta Mi? Allah makin cinta. Yang terjadi apa? Berada di rumah, saya hampir tidak bisa pegang pekerjaan rumah di rumah itu. Kenapa? Anak berlomba-lomba. Jadi anak itu berlomba-lomba di rumah. Kalau saya punya jadwal nge-zoom banyak misalnya, ngisi kajian atau apa pun. Itu saya mesti pesan loh. Nah, jangan dihabisin semua ya kerjaannya, sisakan Umi. Nanti mereka jawab dulu dari dapur. Nih, Umi kan udah dapet pahala dari ngebina umat gitu. Ya ini biarin kita lah nih yang kerjain. Amal. Datang dari mana? Bersyukur.
Itu juga lihat makanan, alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Walaupun mungkin cuma tempe, alhamdulillah ada tempe hari ini ya, gitu. Supaya hanya apa? Anak terbiasa. Jadi nggak harus KFC, tempe boleh jadi. Gitu. Karena kita sekarang kadang-kadang lebih susah makan ya gitu ya kalau nggak ada. Ini bekal syukur. Nah dengan bekal-bekal ini tadi, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, moga-moga ini terus membuat kita menjadi ibu yang selalu strong, gitu ya, selalu happy, gitu menghadapi apapun masalah yang Allah titipkan pada diri kita. Karena namanya masalah itu pasti datang dan berganti. Tapi setiap apapun masalah, kalau bekal ini kita punya, maka kita akan punya yang namanya ketenangan dalam menghadapi apapun masalah yang terjadi. Selalu happy. Kenapa? Di balik masalah pasti ada kebaikan, ada kesabaran yang Allah titipkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga menjadi pengingat diri. Sesungguhnya ini sedang mengingati diri saya pribadi, ibu sekalian, bukan mengingati ibu-ibu sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, moga kita senantiasa diberikan Allah kekuatan untuk melahap dengan nikmat hidangan-hidangan Allah agar bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kita sebagai istri dan sebagai ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup doa ya Bu ya? Saya lupa. Boleh.